Dengar Mas, Oke, eh, biar nggak lama-lama mungkin aku mulai aja. Eh, di sini kita mau bahas soal tahun lalu ya mungkin. Eh, apa udah terlihat soalnya? sudah Mas. Oke, oke. Eh, jadi di sini ada empat soal, di mana masing-masing soalnya ini kalau LMAC itu pasti banyak soalnya bercabang. Yang pertama ini tentang intensitas medan listrik, kemudian yang kedua hukum Gauss, ketiga energi dan juga potensial listrik, dan keempat ini dielektrik dan juga kapasitor. Oke, mungkin langsung mulai aja. Eh, yang pertama ini tentang intensitas medan listrik. Jadi aku bacain dulu soalnya di ruang hampa sebuah muatan terdapat sebuah muatan. Kalau oh ya mungkin teman-teman udah pada tahu kalau muatan atau Ki. Ki ini bisa eh, memiliki tiga jenis istilahnya. Yang pertama, Ki pada koordinat titik itu biasanya lambangnya Ki kayak gini. Ada juga yang kayak di eh, perpanjangan eh, Ki pada panjang atau satuan panjang itu namanya rho L, sama yang satuan luas itu namanya rho S. Oke, lanjut dulu. Di sini mula-mula ada suatu muatan titik dengan Ki sama dengan minus 5 NC nano kolom. Nano ini 10 pangkat minus 9 pada koordinat awal 0,0,0,0. Ini XYZ ya. Kalau muatan titik berarti XYZ koordinatnya. Dan muatan garis tak berhingga tadi rho L sebesar 4 nanokolom per meter. Di mana nanti rho L ini sejajar dengan sumbu X dan melewati titik 2, min 6, dan 0. Yang pertama-tama yang ditanyakan adalah medan listriknya berapa pada titik eh, 0,2,0. Oke. Untuk pembahasannya di sini mungkin aku udah nyoba dan aku jelasin lagi ke teman-teman. Yang pertama pastinya ditulis dulu apa yang diketahui di soal. Yakni yang pertama ada Q-nya berapa, kemudian yang kedua rho L-nya berapa. Nah, untuk eh, pada medan ini kan kita disuruh mencari medan yang ada di titik 0,2,0. Berarti ini eh, sama aja kayak titik tujuan, titik tujuannya. Nah, titik awalnya ini untuk yang eh, Q1 ini 0,0,0 dan rho L-nya 2 min 6,0. Jadi dua, dua muatan ini nanti akan kita hitung secara berbeda E-nya. Kan untuk medan listrik sendiri ini ada yang eh, medan listrik untuk model muatan yang muatan titik, ada yang muatan persatuan Persatuan persatuan. Oke, lanjut. Eh, agar kita, pertama-tama kita perlu tahu persamaan untuk mencari medan listrik. Nah, ini untuk adalah persamaan medan listrik pada koordinat titik ya. Jadi persamaannya hanya Q dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat AR. AR ini adalah eh, vektor satuannya. Pertama-tama yang bisa kita cari itu pastinya R-nya dulu berapa sama AR-nya berapa. Untuk R-nya, teman-teman nggak boleh lupa R itu sama dengan tujuan dikurangi asal. Jadi pasti tujuan dikurangi asal. Tujuan kita kan 0,20. Kemudian asal kita itu 0,0,0. Lah, karena yang ditanya ini eh, pada pada koordinat titik ya. Jadi R-nya ini 0 yang tujuan dikurangi 0 yang awal ini. Kemudian AX, arah AX. Jangan lupa karena ini X, Y, Z. Kemudian yang untuk arah AY-nya, tujuannya kan 2. Berarti 2 dikurangi Y awalnya berapa? Y awalnya di sini masih 0, AY.
dan ditambah yang Z-nya. Tujuan dikurangi asalnya, nol. Kemudian untuk R-nya atau magnitudnya kita bisa cari dari akar eh, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Di sini kan X-nya 0, kemudian Y-nya 2, dan Z-nya 0. Berarti kan akar 2 kuadrat sama dengan 2. Oke. Kemudian untuk yang row L, eh, ini juga masih sama, tapi bedanya yang row L ini, arah vektor satuannya itu, dia punya AX, punya arrow, sama dia punya AZ. Bedanya di AY sama arrow-nya ini. Tapi teman-teman nggak usah bingung, eh, kita tulisin dulu aja, eh, asal dikurangi tujuan dikurangi asal. Dimana yang pertama di sini tujuannya kan nol dikurangi 2 untuk untuk asalnya. Kemudian ini 2 dikurangi negatif 6 berarti ditambah 6. Kemudian ini nol dikurangi nol AZ. Oke, lanjut saja ke perhitungannya. Di sini kita menghitung yang titik dulu. Yang titik ini eh, mungkin masih gampang ya. Jadi I-nya langsung dimasukin. Jangan lupa negatifnya negatif 5. Nano berarti 10 pangkat minus 9. Jadi 4pi. Epsilon 0 itu berapa? Dimasukin 8,85 kali min 12. Nah, R-nya ini sama dengan akar tadi. Akar R. AR-nya itu. Nah, ketemu 2. Nah, untuk vektor satuan itu kan dia eh, R ini, vektor satuan AR, itu kan sama dengan R vektor dibagi magnitude R. Oke, berarti kalau di sini kan 0AX plus 2AY plus 0AZ, atau bisa dituliskan 2AY arah vektor dibagi 2. Nah, nanti ini bisa kita sederhanakan, ketemunya seperti ini. Atau kalau teman-teman mau menghitungnya, nanti ketemunya gini, satuannya V per M, dan ini arahnya AY. Kenapa arahnya AY? Karena kayak tadi, dari hasil vektor satuannya, kita dapatkan hanya nilai AY-nya saja. Jadi jangan lupa di E titik ini dia masih berbentuk vektor, jadi AY-nya harus ditulis. Oke, di sini ketemunya negatif. Kenapa? Karena eh, Q awalnya dia itu negatif. Oke, lanjut. Yang kayak tadi aku bilang, karena di sini ada dua tipe muatan, jadi kita harus menghitung yang E pada garis. Nah, E pada garis persamaannya ini hampir mirip-mirip, cuma diganti beberapa. Di mana kita bisa lihat di sini E garis itu sama dengan rho L dibagi 2pi epsilon 0 dikali rho. Dan arahnya adalah arah arrow. Nah, arah arrow ini nanti akan kita rubah ke arah kartesian antara AX, AY atau AZ-nya. Kenapa? Karena di sini medan yang kita inginkan itu dalam titik kartesian X, Y, Z. X, Y, Z. Oke. Lanjut saja. Tadi kan kita udah dapat rho ya. Rho itu dari persamaan yang R tadi sama hasilnya. Dan pada soal ini, jangan lupa teman-teman, ini yang paling penting pada soal, jika pada muatan garis ya, yang perlu diperhatikan ini, muatan garisnya ini sejajar sumbu apa. Jadi kalau misal ini aku gambarkan, eh, muatan itu nanti sejajar dengan sumbu X. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Oke. Kalau sejajar sumbu X, berarti nanti muatannya, muatannya mungkin nanti kayak gini. Jadi nanti yang dihitung adalah medan yang eh, menembus sumbu X-nya lah istilahnya. Jadi kalau ini sumbu X, kita bisa lihat di sini eh, asalnya bukan lagi angka. Di sini kan asalnya masih 2 min 6 0 kan. Asalnya ini bukan lagi angka, tapi bisa kita ganti sebagai X. Jadi 0 tujuannya dikurangi asalnya. Asalnya kan tadi sejajar sumbu X. Berarti kita tulis min X. Kalau nanti di soal ada soal yang rho L itu nanti sejajar sama sumbu Z, maka nanti tujuan dikurangi dengan Z. Nah, eh, penulisan notasi X, Y, Z pada eh, perhitungan row awal ini itu mengimplementasikan bahwa X sama Z ini nanti pasti hasilnya nol. Jadi suatu tujuan tujuan
dikurangi dengan notasi X, Y, Z, X atau Y atau Z yang sejajar dengan row L-nya tadi, itu pasti nanti hasilnya sama dengan nol. Jadi ini pasti 0 AX, terus 2 plus 6 AY. Jadi 8 AY kan, terus 0 min 0 AZ. Ini dari tujuan dikurangi asal tadi. Jadi didapat uh, arah vektor row-nya itu sama dengan 8 AY. Yalah, kita udah mendapatkan dari koordinat garis ke koordinat titiknya dengan arah AY. Sekarang kita cari besaran row-nya itu berapa. Tinggal di akar, ini kan 0, 8, 0. Berarti 0 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 8. Jadi vektor satuannya bisa kita cari sama dengan 8 AY per 8 atau AY saja. Ini nanti arah dari E-nya. Kemudian kalau kita udah dapat vektor satuan, lah eh, gampang saja kita tinggal memasukkan nilainya saja. Rho L tadi sudah diketahui di soal. Kemudian 2pi dan epsilon 0 udah pasti diketahui. Rho-nya ini besarnya 8. Kemudian eh, arah vektor satuannya itu tinggal dimasukin. Ini kurang AY gitu. Jadi jika dihitung nanti hasilnya 8,99 V per M arah AY lah. Kita udah dapat dua ya. Kita udah dapat dua dua E pada masing-masing muatan, muatan titik dan muatan garis. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan kedua hasil ini. Jadi E1 ini ibaratnya E1, ini ibaratnya E2. Jadi total medan listrik pada titik tujuan 0,2,0 ini sama dengan E pada koordinat titik ditambah E pada koordinat garis. Jadi tinggal dijumlah aja. Jangan lupa AY, kalau ini udah sama-sama dengan AY, berarti hasilnya pasti AY aja. Jadi E totalnya sama dengan min 2,24 AY. P per meter. Oh, meter. Oke. Kemudian mungkin lanjut nomor 2 dulu, baru aku buka pertanyaan. Maksudnya nomor nomor yang B. Di sini yang B, bila bila ditambahkan muatan lembaran berarti ini adalah rho S atau berarti pada koordinat area lah atau luas yang tidak terhingga di Y sama dengan 5 meter, berapakah besar muatan rho S agar medan listrik di titik 0,20 sama dengan 0. Nah, tadi kita kan udah dapat E di atau medan listrik pada titik 0,2,0 itu kan sekian. Di mana nilai ini masih eh, masih tergantung pada Q dan juga rho L. Nah, jika ditambahkan rho S, kita maunya E totalnya ini 0. Gimana? Kita tulis saja 0 sama dengan E total plus E bidang. E bidang ini E yang disebabkan oleh rho S tadi. Jadi kalau kita kan maunya kayak gini. Nah, tinggal uh, kalau kayak gini kan berarti bisa kita apa balik tanda dia ke sini. Jadi E bidang itu sama dengan negatifnya dari E total. Kalau E total ini uh, bentuknya sudah negatif, berarti negatif dari E total ini adalah positif kan? Berarti kita harus cari berapa rho S-nya agar E bidangnya itu sama dengan plus 2,24 arah AY. Nah, persamaan bidang itu atau medan listrik pada bidang itu sama dengan rho S dibagi 2 epsilon 0 aja. Nah, rho S kan yang kita cari. Epsilon 0 kan sudah diketahui. Maka bisa langsung kita kita masukkan rho S itu sama dengan E bidang atau 2,24 AY ini dikali dengan 2 epsilon 0 dibagi dengan AN arahnya. AN ini bisa berupa X, bisa berupa AX, bisa berupa AY, atau bisa berupa AZ. Nah, pertanyaannya kan maunya ini E-nya ini sama dengan nol. Kalau E-nya sama dengan nol berarti dia maunya itu tidak punya arah. Berarti kalau E totalnya AY berarti harus dikurangi E bidang yang arahnya juga AY. Kalau ini arahnya AY negatif minus AY yang E total pertama, kita berarti E bidangnya yang kita mau adalah AY positifnya. Jadi oleh karena itu nanti arah AN-nya ini pasti arah AY positif.
setelah kita masukkan, nah ini AN itu harus AY positif agar nanti E-nya itu sama dengan nol. Kemudian setelah dihitung biasa 2,24 dikali dengan 2 epsilon nol, itu nanti hasilnya 3,9 dikali 10 pangkat minus 11 C per meter kubik. Nanti AN-nya bilang. Oke, itu untuk soal nomor satu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Apa kita lanjut? Oke, mungkin kalau masih belum kita lanjut ke soal nomor duanya dulu. Apakah ada? Izin bertanya, Ya, saya masih bingung Mas. Jadi untuk mencari yang nilai 8 tadi, yang pada poin A, Mas. ada poin A. Oke, yang mana? Yang nentuin 8 itu. Oke, oke, oke. Yang Iya, 8 ya? iya Mas. Oke, oke. Jadi kayak gini ya. Bentar, mungkin aku tulisin di sini. Oke, oke. Aku lihatin dari soal di sini. Pertama-tama yang perlu teman-teman ingat itu adalah eh, pertama tujuannya dulu. Aku tulis dulu ya di sini. Tujuan. Bentar, tujuan. Tujuan kita kan untuk mencari medan di titik 0,2,0 kan? Ini kan. Iya Mas. Kemudian eh, rho L ini, rho L, rho L ini eh, melewati ya, rho L ini sejajar dengan sumbu X. Sejajar. Rho L ini sejajar dengan sumbu X. Oke. Dan melewati titik 2, minus 6, 0 ya. Oke. 0. Oke. Jadi ini titiknya ini dia masih kartesius. Ini juga kartesius. Ini X, Y, Z. X, Y, Z. Ini juga X, Y, Z. Oke. Untuk mencari yang rho L ini, sebenarnya caranya sama kayak yang tadi, yang kartesian, di mana nanti tujuan dikurangi dengan asalnya ini. Ini kan asal. Jadi untuk mencari vektor satuan dari suatu suatu muatan tadi, atau istilahnya kan kalau kalau di rho L itu kita nyebutnya aro kan. Nah, tapi aro ini pada muatan garis yaitu masih bisa berbentuk AX, AY, ataupun AZ. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Aro ini diibaratkan kan nanti hasil perhitungan kalian lah istilahnya. Jadi pertama-tama eh, hitung aja dulu eh, R-nya, atau aku bisa nulisinnya rho aja ya. Rho ini sama dengan R istilahnya. Rho sama dengan R. Atau vektor vektor rho-nya itu berapa? Vektor rho-nya itu sama tujuan dikurangi tujuan dikurangi asal. Tujuan pertama untuk sumbu X-nya kan nol. Tapi kayak yang aku bilang tadi, rho L ini kan sejajar sumbu X. Kalau sejajar sumbu X, berarti nanti dikurangi dengan X. Karena nanti jika sejajar sumbu X itu ibaratnya kayak apa ya? Suatu muatan itu kalau meskipun dia berada di titik X manapun, nanti dia itu tidak memiliki vektor AX, atau vektor AX-nya ini akan sama dengan nol. Jadi hasilnya nanti 0 AX kayak gini. Kemudian eh, ini ditambah dengan yang Y. Yang Y berapa? Tujuannya 2 dikurangi dengan negatif 6. Tadi ditambah 6 kan? Arah AY. Kemudian ditambah 0 dikurangi 0 arah AZ. Mungkin teman-teman tanya, kalau misalnya ini nggak sejajar sumbu X gimana Mas? Kalau misal rho L sejajar dengan sumbu Y, gimana? Pada titik ini. Tadi ya sama aja. Rho sama dengan 0 dikurangi tujuan X-nya tadi berapa? 2 kan? 2 arah AX. Nah, karena dia sejajar sumbu Y, berarti apapun nanti awalnya dia di sumbu Y, pasti nanti hasilnya nol. Tujuannya 2 dikurangi, harusnya kan ditambah 6 kan? Tapi karena ini sejajar sumbu Y, jadi ini dikurangi Y. Itu aja ditulis
Gitu. Kemudian ditambah dengan yang Z tadi, nol minus nol tadi sama AZ. Jadi nanti hasilnya sama dengan ini nol 0 AY. Jadi hasilnya tinggal min 2 AX. Kalau misalnya yang ditanya sejajar sumbu Y. Kayak gitu. Apakah menjawab? Baik, Mas. Sudah menjawab, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, kalau gitu aku lanjutin lagi ya soal nomor 2. Mas, masih boleh bertanya nggak, Mas? Oh ya, boleh, boleh, boleh. Gimana? Eh, untuk yang nomor 1B, Mas, mungkin saya Ya, masih bingung. Saya masih bingung untuk yang menentukan arahnya itu sih, Mas. Yang tadi kayak AY dicoret sama AN itu oke, oke, konsepnya oke. gimana? Jadi kayak gini. Oke, 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 aku paham. Aku lagi ya mungkin. Jadi di soal ini ya, yang B. Nah, kita kan di soal pertama kan kita udah disuruh mencari total untuk dua buah muatan kan, I sama rho L, ya kan? Nah, kasusnya yang B itu, jika total tadi yang hasil Q sama rho L ini eh, di atau dimasukkan atau ditambahkan muatan lain rho S sebesar rho S, itu nanti totalnya itu harus sama dengan nol. Jadi mulainya kan kayak gini. Total itu sama dengan EQ ditambah dengan rho L kayak gini kan istilahnya. Kemudian jika kita tambahkan muatan akibat rho S, itu nanti totalnya itu yang kita mau harus sama dengan nol. Nah, biar hasilnya total ini sama dengan nol itu gimana caranya? Berarti kan nilai yang sudah kita dapat ini, misal nilainya ini sebesar A, total total akibat Q sama rho L ini hasilnya yang kita dapat A kan, A arah AY misalnya, kan yang kita dapat kayak gini. Berarti agar totalnya ini sama dengan nol, berarti kan kita perlu rho S yang besarnya berlawanan dari arah ini kan, dari besar ini kan. Nah, besaran yang berlawanan dengan total A AY ini kan sama dengan minus A arah AY juga. Kenapa? Karena misalnya kayak gini, ada ke arah sana misalnya, arah A. Nah, agar hasilnya nol, kan harus kita lawan dengan uh, sejumlah A dengan arah yang berbeda kan. Nah, kalau kayak gini kan udah, kalau kita jumlahkan nanti hasilnya kan pasti nol E-nya. Nah, kayak gitu. Kemudian kayak yang tadi, E pada bidang, itu kan dia sama dengan rho S dibagi dengan 2 epsilon nol arah AN kan. Nah, AN di sini sama kayak tadi yang di kasus ini, yang kayak arrow. Dia masih bisa berbentuk AX, bisa berbentuk AY, dan bisa berbentuk AZ. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Uh, Dilihat aja hasilnya kayak gimana. Kalau di sini kan dia totalnya udah awal mulanya AY. Berarti kita mau ROS-nya ini arahnya juga AY, tapi di soal ini kan hasil yang sudah kita dapatkan negatif. Berarti buat mengenolkan totalnya akibat ROS ini, kita akan perlu plus 2,24 arah AY juga. Oke, apa menjawab? Siap, Mas, sudah menjawab. Terima kasih. Apa ada yang mau tanya lagi? Oke, aman. Oke ya. Oke, lanjut. Mungkin yang kedua di sini adalah kita mulai ke bab Gauss ya, hukum Gauss. Di soal pertama kita itu diberikan 4 buah muatan, di mana masing-masing muatannya Q1 2 nanokolom di titik 0,1, 0, Q2-nya di titik sekian, Q3-nya di titik sekian, Q4-nya di titik sekian. Kita disuruh untuk menghitung total flux yang menembus permukaan. Oke, pertama-tama mungkin teman-teman harus tahu dulu, mungkin sudah tahu ya,
Kalau flux pada muatan listrik itu sama dengan Q enclosed atau eh, muatan yang ada di dalam sebuah eh, ruangan ruangan tertutup istilahnya kalau di hukum Gauss. Jadi di hukum Gauss ini berlaku jika ada suatu ruangan yang tertutup, tidak ada celah di dalamnya. Contohnya kayak kubus, kubus kan tertutup kan, tidak ada celah. Jika di sini ada beberapa muatan, muatan A, muatan B, nah itu flux yang ada di bidang ini itu sama dengan jumlah flux yang ada di dalamnya. Jadi nanti hasilnya Q1 plus Q2 yang ada di dalamnya atau enclosed istilahnya. Q enclosed berarti Q yang ada di dalamnya itu berapa? Kalau teman-teman mungkin tahunya gini ya, flux itu sama dengan integral D dikali ds lah. Selain cara ini, selain cara rumit ini, kita juga bisa pakai dari pengertiannya, di mana flux adalah jumlah muatan pada suatu bidang atau ruang yang tertutup. Oke, di sini uh, aku jabarin lagi. Kalau kita punya kayak gini, di sini kan diketahui ya, uh, nah, hitung flux total listrik yang menembus permukaan kubus tertutup. Nah, jadi kalau sudah kubus tertutup ini, kita pasti ke hukum Gauss. Hukum Gauss karena pada suatu ruangan yang tertutup lah istilahnya. Kemudian batas kubusnya itu antara minus 2 sampai 2 pada masing-masing sumbuan. Jadi kalau aku gambarnya di sini, eh, kita itu punya kubus. Jadi kita punya kubus, di mana kubusnya ini jika pada sumbu jika pada sumbu x, y, z-nya x, y, z itu dia berada pada rentang 2 sampai minus 2 untuk masing-masing sumbu ya. Dari 2 sampai minus 2. Cara agar kita bisa mudah itu gimana? Nah, kita lihat aja eh, koordinatnya pada masing-masing muatan ini. Tadi kan flux itu sama dengan Q enclosed. Berarti kita lihat aja empat muatan ini yang ada di dalam kubus itu yang mana? Yang di antara cara lihatnya, kita lihat aja koordinatnya ada di antara minus 2 sampai 2 apa enggak? Nah, kalau Q1 0 1 0 masih di dalam kan? Di dalam. Di dalam sini. Oke, jadi dia ada di dalam kubus istilahnya. Kemudian yang kedua X-nya ini jadi koordinat 3. Nah, kita lihat untuk batas kubusnya. Batas kubusnya kan cuma min 2 sampai 2. 3 ini udah melebihi batasnya. Jadi Q2 ini sudah ada di luar kubus. Q3 masih aman, masih di dalam. Nah, untuk Q4 dia ada di koordinat 4. Koordinat 4 untuk X. X kan sampai 2. Dia 4, berarti dia ada di luar. Oke. Jadi seperti yang aku bilang tadi, flux pada suatu ruangan tertutup itu sama dengan jumlah dari muatan yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi yang ada di dalam apa aja? Hanya Q1 dan Q3. Q1 berapa? Q1 2 nanokolom. Q3 minus 1 nanokolom. Jadi kalau dijumlah hasilnya 1 nanokolom. Flux ini tidak memiliki arah atau skalar. Karena apa? Karena muatan kan dia tidak punya arah. Flux adalah sama dengan muatan pada bidang yang tertutup. Itu menurut Gauss ya. Jadi kalau kita pada hukum Gauss, kita mengacunya jumlah muatan yang ada pada bidang tertutup itu adalah flux namanya. Dan flux tidak punya arah. Nanti kalau beda lagi kalau dengan kerapatan flux, kerapatan flux kan G kan, dia punya G. Kerapatan flux dia punya arah ya. Oke, mungkin bisa lanjut lagi ke nomor selanjutnya yang B. Di ruang hampa, selimut tabung tak berhingga memiliki kerapatan muatan OS, jadi bidang. Eh, di mana besarnya 10 nanokolom per meter. Oh, ini sepertinya L ya, rho L ini. Soalnya ini per meter. Terletak pada rho sama dengan 4. Carilah persamaan intensitas medan listrik di rho kurang dari 4 dan rho lebih dari 4. Oke. Yang ditanyakan berarti
kita harus mencari intensitas medan listrik di rho yang kurang dari 4 atau rho lebih dari 4. Rho itu apa sih? Rho itu istilahnya kayak radiannya dari suatu silinder lah. Jadi misal gambarannya kayak gini. Sebuah tabung tak berhingga, tabung ini yang berwarna merah, itu adalah daerah yang kurang dari 4, aku gambarkan. Kemudian daerah yang berwarna, oh ya, rho sama dengan 4, itu untuk gambar yang berwarna merah ini. Aku gambarkan rho ini, rho sama dengan 4. Jadi, aku punya kayak tabung kayak gini, eh, tabung, dan dia memiliki jari-jari kayak rho sama dengan 4. Oke. Kemudian area untuk rho kurang dari 4 dan rho lebih dari 4 itu berapa? Ya kan? Jadi di sini kita bisa menghitungnya atau menemukannya itu dari eh, apa ya? Pengertian dari hukum Gauss itu sendiri. Jadi seperti yang aku bilang tadi, hukum Gauss itu kan fluksnya itu, fluks total pada pada hukum Gauss itu berlaku jika ada muatan yang berada di dalam sebuah bidang. Oke. Jika aku punya tabung ya, tabung kayak gini. Nah, dalam tabung ini isinya penuh dengan muatan atau Q. Kalau misalnya aku cuplik sebagian, cuma aku ambil beberapa bagian kayak gini, dia nanti tidak akan memiliki sebuah kerapatan flux atau kerapatan fluxnya sama dengan nol. Karena eh, bagian flux tadi itu kayak eh, dia itu tidak menyebar pada pada bagian yang kecil itu. Tapi kalau areanya itu menutupi tabung yang awal yang memiliki muatan Q, jadi misal ini adalah sebuah daerah tabung kecil yang memiliki muatan Q. Nah, kalau aku mau cari berapa uh, intensitas flux atau intensitas medan listrik pada muatan yang lebih besar, berarti kan dia sebagai wadahnya dan tabung kecil ini sebagai Q-nya. Jadi berdasarkan hukum Gauss, fluxnya itu sama dengan Q ini yang ada di dalam muatan kecil itu tadi. Tapi kalau daerahnya itu lebih kecil, dia akan memiliki D sama dengan nol. Bisa kita lihat di sini. Nah, kalau rho-nya ini kurang dari 4 atau kurang dari uh, rho yang kita tetapkan, jadi kan pada suatu tabung dengan rho sama dengan 4, dia memiliki rho S sebesar 10 nanokolom per meter. Jika di rho kurang dari ini, itu pasti D-nya 0, karena Q-nya ini atau muatannya ini, dia tidak terhitung, tidak ada muatan nanti pada pada rho sekian. Nah, jika rho-nya lebih dari area rho yang sudah kita tetapkan yang memiliki Q istilahnya, berarti nanti dia memiliki flux. Nah, kalau dia memiliki flux, kita bisa pakai persamaan flux yang kedua, mana flux sama dengan integral D per ds. Nah, kita pakai rumus itu. Nah, teman-teman harus ingat kalau di hukum Gauss, integralnya itu sebuah integral tertutup. Ini menandakan bahwa integral yang kita lakukan itu pada suatu bidang yang tertutup kayak tadi yang saya bilang. Jadi integral tertutup dari D ke ds. Ini sama dengan flux. Flux itu sama dengan apa? Flux sama dengan Q enclosed. Q di dalam. Oke, di sini integralnya uh, kan dua ed per ds. Di mana ds pada suatu bidang tabung uh, d. Oke, oke. Di sini kan row awal yang kita masukkan kan row sama dengan 4. Berarti nanti D-nya ini dia adalah zero arrow. Seperti yang aku bilang, flux tadi kan dia scalar. Kalau perapatan flux atau D, dia punya arah. Arahnya arrow, kenapa? Karena tadi dia itu hanya bergantung pada arrow. Untuk uh, sumbu Y dan juga sumbu Z-nya, itu dia sudah tak terhingga. Karena dia adalah tabung dengan selimut yang tidak terhingga. Jadi yang bisa kita hitung adalah sisi bagian row-nya atau radiannya itu. Jadi D-nya ini pasti dia arahnya arrow. Kemudian arrow ini apa? Arrow pada sekunder
pada silinder, dia itu bentuknya rho dikali dv dikali dz untuk ds zero-nya. Zero pada suatu permukaan silinder itu sama dengan rho dikali dv dikali dz. Oke. Sama dengan rho s dikali dengan s. Karena apa? Karena ini adalah luasannya ya, luasan. S itu adalah luasan tabung, di mana luasan tabung itu sama dengan 2pi dikali rho dikali L. Oke. Di sini eh, karena ada dua komponen yakni dv dan juga dz, maka integralnya juga ada dua. Yang pertama adalah untuk dv-nya mulai dari 0 sampai 2pi karena ini bentuk tabungnya. Jadi kan tabung kan bentuknya lingkaran. Jadi pasti integralnya sampai 0 sampai 2pi. Kemudian dz ini kan eh, tabung yang tidak berhingga, kita misalkannya. Jadi bisa 0 sampai L. L ini tidak berhingga. Kita misalkan L aja. Kenapa? Nanti biar bisa kita coret di S-nya. S kan sama dengan 2pi rho L. Nah, di sini kita tinggal masukin aja. Zero. Zero ini kan yang mau kita cari kan. Zero. Dikali rho. Rho ini adalah sebuah variabel. Jadi dia eh, nanti tetap rho. Tidak akan kita masukin apa-apa. Dia berbentuk variabel di sini. Kemudian pi, 2pi ini dari dv. dv kalau kita integralkan dengan batas 0 sampai pi, itu kan dia nanti nilainya 2pi dikurangi 0 kan. Ya, tulis 2pi. Kemudian dz ini nilainya dari 0 sampai L. Kita bisa nulisnya L aja. Nah, ini bisa kita coret. Kemudian L-nya juga bisa coret. Nah, rho di sini, ini kan ada rho. Rho ini bisa kita masukin nilainya dari rho sama dengan 4. Oke. Jadi, bila kita tulis lagi, uh, rho itu nanti akan sama dengan rho S. Ini rho S. Dikali dengan rho. Rho-nya 4. Masukkan. Rho-nya 4. Dibagi dengan rho yang di sini, variabel. Jadi nanti zero untuk bagian yang lebih dari tabung yang bermuatan itu dia pasti hasilnya ada variabelnya. Dia nggak mungkin hasilnya cuma angka aja. Jadi dia memiliki uh, variabel juga lah istilahnya. Jadi nanti hasilnya sama dengan nano rho. Arahnya pasti arah arrow karena D-nya tadi arah arrow. Oke. Nah, dapat hasilnya kayak gini. Kemudian sebentar yang kita cari itu apa? Intensitas medan listrik. Berarti intensitas medan listrik kan yang kita cari itu oke, E. Kalau kita punya D dan yang ditanya E, berarti kan kita bisa cari dari persamaan D sama dengan epsilon 0 dikali E. Nah, epsilon 0 dikali E, epsilon 0 kan kita udah tahu berapa. Jadi E sama dengan D per epsilon 0. Nah, nanti kita hitung hasilnya seperti ini. Pasti ada variabel rho-nya. Oke. Oke. Kemudian yang C. Yang C ini diketahui D atau kerapatan flux. Kita diketahui kerapatan flux. Kerapatan flux ini dalam sudah dia ini sudah mengandung arah ya. Jadi dia mengandung AX, AY dan juga AZ. Kita disuruh mencari total flux listrik yang menembus permukaan kubus pada batas-batas min 1 sampai 1. Ini mungkin adalah soal yang paling kompleks ya di antara hukum Gauss yang lainnya. Jadi aku jelasin dulu. Yang pertama pada hukum Gauss ini kita diketahui D-nya itu dalam arah yang sudah diketahui tentunya ya kan. Dia punya arah AX, AY dan juga AZ dan bisa dilihat persamaannya mungkin agak lumayan rumit ya. Ada X, ada Y, ada Z campur jadi satu. Yang kita cari ini adalah flux listriknya. Flux listriknya berapa? Yang menembus kubus. Jadi ini ada sebuah bidang kubus, di dalamnya ada D ini. Nah, kita harus mencari tahu flux yang menembus kubus. Kubus ini itu berapa? Oke. Seperti biasa, hukum Gauss, jika ada D dan juga ada flux, pasti persamaannya kayak gini. Di mana flux atau QE enclosed itu sama dengan integral tertutup dari D dot ds. Di mana ds pada Cartesian ya atau Cartesius itu pada pada titik itu
DS itu sama dengan DY DZ arah AX, kemudian yang arah AY itu DX DY, yang arah AZ itu DX DY. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa membaca membaca lagi tentang DS itu kayak apa, DL itu kayak apa pada bagian kasihan dan lain-lain. Di sini aku tulisin lagi aja biar kalian mengingat lagi membantu. Kemudian kan bisa aku tuliskan kayak gini kan. D-nya berapa aku masukin. D, ini D. Dot DS, DS yang aku masukin. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Tadi kan D ini terletak pada suatu bidang kan. Bidangnya diumpamakan sebagai kubus. Teman-teman mungkin tahu kubus ini memiliki 6 sisi. Jadi kubus itu dia memiliki 6 sisi kan. Sisi ini adalah sisi depan. Misalkan sisi satu. Kemudian dia juga punya sisi punggung yang belakang ini kan, sisi dua. Sisi dua. Nah, kemudian dia juga punya sisi yang ke sana, ke sumbu Y, sedangkan sisi tiga. Yang ke arah min Y juga ada sisi 4. Ke atas juga ada sisi 5. Dan ke bawah sisi 6. Jadi dia ada 6 sisi yang masing-masing sisinya itu berlawanan. Ada yang sumbu X positif, ada yang sumbu Y negatif. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok enggak nanti hasilnya nol aja mas, yang sisi satu sama sisi dua? Oh enggak. Jadi eh, enggak selamanya nanti hasilnya ini saling meniadakan. Eh, karena ini kan kita pakai integral. Jadi untuk menghitungnya agar lebih mudah, jika kasusnya ini adalah kubus atau suatu bidang lain, kita bisa lihat dari permukaannya, yaitu menghadap berapa sisi. Kubus ini kan ada 6. Berarti jika aku eh, potong-potong, nanti dia ada 6 enam sisi lah istilahnya. Yang pertama, sisi yang pertama ini mengarah ke sumbu X kan. Kalau mengarah ke sumbu X, berarti dia arahnya AX positif. Jadi bisa aku tulis flux sama dengan integral dBds, di mana yang bawah ini arah AX positif. Yang bawah terus ditambah dengan yang uh, sisi menghadap kedua, yakni arah minus AX atau AX negatif. Ditambah lagi sisi AY, ditambah lagi sisi AY negatif, AZ, ditambah AZ. Jadi dia ada 6 sisi kayak tadi. Sisi ini bisa kita pecah-pecah, di mana AX kan eh, persamaannya hanya 8X aja kan. AX hanya 8X. Kemudian yang AY ini persamaan hanya 5X Z kuadrat arah AY. Yang Z tinggal 2Y arah AZ. Sehingga nanti integralnya itu kita gampang enggak. Kita enggak langsung mengintegralkan ini semua. Kita bisa pecah-pecah satu-satu biar mendapatkan hasil yang kita mau. Jadi di sini yang pertama, eh, aku mulai dari AX dulu ya. Jadi di AX ini kita tinggal masukin aja integral integral D dot ds, di mana D-nya ini 8X arah AX. Nah, kalau arah AX berarti ds-nya berapa? Dx untuk arah AX kan dy dz. Nah, masukin aja dy dz. Karena ini dy dan dz, berarti integralnya ada dua. Integral untuk y, integral untuk z. Y batasnya sampai berapa mas? Kubus tadi sampai berapa? Satu, minus satu sampai satu kan? Tinggal itu saja dari minus satu sampai ke satu. Z-nya juga sama. Dikurangi. Kenapa kok dikurangi? Karena ini kan minus AX. Jadi AX yang arahnya minus. Lah, tinggal kita kurangi aja. Harusnya kan ditambah. Kita kurangi aja. D-nya berapa? D-nya masih sama. Karena ini arah AX. Yang beda hanya arahnya. Negatif. Ini saja negatif. Integral 2 kali dari 8X dy dz. Dy dz kenapa ya kayak tadi? Karena kan ini 8X arah AX. Arah AX jika di DS itu AX-nya hanya dy dz aja. Oke. Kemudian lanjut. Yang AY. Yang AY kan negatif 5X Z kuadrat. Nah, masukin aja negatif 5X Z kuadrat dx dz. Kenapa? Karena arah AY itu dx-nya dx dz. Nah, kemudian ini lagi dikurangi negatif 5X Z kuadrat
dx dz lagi. Sama kayak ini tadi, untuk arah AZ, kita dimasukin 2Y, dx dy dari dx yang tadi. Batasnya pasti sama dari -1 sampai 1. Oke, menghitungnya ini harus satu-satu ya. Untuk lebih gampangnya, kita cari dulu mana yang nanti hasilnya itu pasti nol. Jadi kalau soal rumit ini, eh, kira kecil sekali kemungkinannya nanti kalian menghitung sampai selesai. Pasti nanti ada beberapa item yang hasilnya itu nol. Nah, kita bisa aku turunin di sini. Yang pertama, yang ini 8x dy dz. Kalau kita integralkan gimana, Mas? 8x. Di sini kan untuk pengintegralnya kan nggak ada komponen dx kan, karena tidak ada komponen dx. Langsung aja kita masukin x-nya itu sama dengan 1. Jadi hasilnya 8. Kemudian dy ini karena tidak ada variabel di dalam fungsi 8x, kan nggak ada variabel y-nya kan. Jadi dy-nya ini langsung kita masukin. Dy itu nanti sama dengan jika diintegralkan kan hasilnya sama dengan y. Y-nya itu berarti sesuai batasnya. 1 dikurangi -1. Berarti kan 1 + 1 kan. 2. DZ-nya juga sama. 2. Kayak gitu. Jadi atas kurangi bawah. 2 kali 2. Jadi hasilnya berapa? 8 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 32. Yang bawah, yang sampingnya, ini juga sama. Kita hitung lagi. -8x dy dz. Oke, kita lanjut. Eh, karena ini tadi 8x-nya itu yang arah ke sini, jadi dia pakai batas yang atas. Dia pakai satuan kali 1. Nah, kalau pada sisi 2, dia kan ke sana. Jadi dia pakai batas yang bawahnya. Dia disubstitusikan -1. Jadi kayak tadi, uh, arah AX sama arah min AX itu tidak selalu kita coret hasilnya nanti nol. Ada aja nanti hasilnya positif kayak gini. Minus minus, artinya kan nanti positif. Plus 8 dikali 4, 32. Oke. Kemudian yang bagian ini -5x z kuadrat dx dz ini kan bisa kita integralkan kan. Nah, kalau kita integralkan dan kita hitung contohnya ini. Nanti hasil ini dengan hasil ini itu dia ini nanti bernilai 0 kalau teman-teman hitung. Nanti ini dia bernilai 0, dia bernilai 0. Jadi integral 0 z kuadrat dz pasti hasilnya 0 kan. Jadi 0 0. Kemudian ini yang 2y. 2y jika kita integralkan dengan dy itu kan sama dengan y kuadrat. Dimana y kuadrat kita masukin y kuadrat batas 1 berarti 1 kuadrat sama dengan 1 dikurangi dengan y kuadrat batas bawah. Min 1 kuadrat kan 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Jadi ini juga 0 nanti hasilnya. Jadi jika ditambahkan nanti tipsnya itu hanya komponen yang ini aja. 32 ditambah 32 yang mempunyai nilai. Hasilnya 64 kolom. Jadi kesimpulannya dari semua persamaan ini yang memiliki nilai hanyalah sumbu AX dan juga sumbu min AX-nya aja. Sisi yang lainnya ini tidak dia nilainya 0. Ya gitu. Uh, ini adalah mungkin soal yang paling rumit ya kalau aku katakan tadi karena ya ini harus dihitung satu-satu dan teman-teman harus jeli untuk mengintegralkan masing-masing. Mungkin itu dari soal nomor 2 ada yang ditanyakan dulu. Untuk hukum Gauss ini yang nomor C mungkin agak rumit ya karena harus mengintegralkan satu. Halo, halo, apakah terdengar? Mas. Ya, Eh, Halo Mas, izin bertanya untuk yang nomor 2A. ya. Itu kan tadi Mas ada ngejelasin kalau misalkan di selimut tabung itu, kalau misalkan bidangnya lebih kecil, itu dia D-nya itu akan sama dengan nol. Hmm. Nah, dan kalau misalkan dia di bidang yang lebih besar, maka dia itu apa namanya? Dia akan harus dihitung lagi gitu. Nah, Hmm. cara kita untuk membedakan, maksudnya di soal itu apa
biasanya ada kata kuncinya nggak Mas untuk kita tahu dia Oh, itu bakal bidang lebih besar atau kecil gitu? oke, 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 oke. Jadi biasanya di soal ini udah dijelasin ya. Kayak gini, kayak contoh yang soal ini. Di ruang hampa selimut tabung tak terhingga, kerapatan muatan rho S sekian pada rho sekian. Carilah persamaan intensitas listrik di kurang dari rho dan juga rho. Lebih dari rho-nya. Jadi rho sama dengan 4 itu kan patokan kita kan. Jadi istilahnya kayak gini. Kalau di hukum Gauss, seperti yang aku katakan dari awal, hukum Gauss itu jumlah fluksnya itu kan sama dengan muatan yang ada di dalam ruangan tertutup kan. Jadi kalau kita punya ruangan tertutup misalkan, yang di soal tadi kan, ya, yang di soal tadi kan bentuknya silinder kan atau tabung. Oke, silinder atau tabung. Dia punya rho sama dengan 4. Rho sama dengan 4 ini dia punya muatan. Istilahnya kan, aku kasih warna. Dia punya muatan. Oke, segini. Kalau misalnya yang kita tanyakan itu atau intensitas medan listrik pada daerah rho yang kurang dari 4. Daerah kurang dari 4 kan berarti daerah di dalamnya kan, ya kan? Daerah di dalamnya. Nah, daerah di dalamnya ini dia itu sama aja dia tidak memiliki muatan atau Q-nya sama dengan nol. Kenapa? Eh, Kayak gini. Konsep dari medan listrik itu kayak gini. Misal aku punya suatu eh, inti besi lah. Dia itu eh, begini. Istilah flux kan yang kita tanyakan kan flux yang keluar dari sebuah bidang. Jadi flux itu nanti arahnya dia keluar dari bidang. Ini ada bidang, dia punya muatan, dia ke sana. Oke. Kalau kita menanyakan daerah yang kurang dari daerah ini, misal daerah daerah pertama adalah rho sama dengan A. Nah, pada daerah dalam ini rho kurang dari A. Oke. Daerah kurang rho kurang dari A ini, dia itu berarti istilahnya dia mau menghitung kerapatan flux yang ke dalam. Nah, kalau ke dalam itu dia mau kemana? Di muatan kan dari positif ke negatif ya dia ya. Nah, apakah di dalam inti muatan itu ada bagian negatifnya? Kan nggak ada. Jadi itu yang mendasari jika ada suatu muatan pada luasan A misalnya, itu dia dia itu udah sekian sekian kolom. Kalau nanti istilahnya kalian pecah atau kalian cari yang ada di dalamnya itu berapa atau memotong memotong daerah itu Q-nya itu sama dengan nol. Dia nggak bisa. Nanti muatannya itu akan apa ya? Akan otomatis eh, terhitung nol lah istilahnya. Oleh karena itu eh, hukum Gauss itu eh, hanya bisa menghitung flux yang ini, yang ada di dalamnya, bukan yang ada di dalamnya bidang ini. Jadi eh, muatan ini bisa kita hitung kalau dia ada di dalam bidang. Kalau bidangnya ada di dalamnya muatan itu baru nggak bisa. Kayak soal yang rho kurang dari 4. Karena apa? Karena rho yang kita set awal itu sama dengan 4. Jadi kalau bidangnya ada di dalam muatan kan nggak mungkin. Jadi muatannya itu kehitung di luar bidangnya nanti. Jadi misalkan ada muatan, nah, kalian mengeplot ruangannya itu ada di dalamnya muatan ini. Ini tidak bisa, hukum Gauss tidak berlaku. Jadi Q-nya sama dengan 0. Kalau nanti kalian memplotnya di luarnya muatan atau bidangnya ini ada di dalam muatan, itu nanti Q-nya bisa ada atau fluxnya itu ada. Kalau fluxnya ada, berarti nanti D-nya kan ada. D sama dengan apa? Bisa kan kita cari dari flux sama dengan integral D. Apakah menjawab? Siap, sudah menjawab Mas. Terima kasih. Ada lagi sebelum soal ketiga. Oke, mungkin lanjut ya ke soal yang nomor tiga.
Di soal nomor 3 ini kita membahas tentang energi dan juga potensial. Yang pertama-tama kita diketahui fungsi potensial listrik dari suatu koordinat tabung. Nilainya sekian. P sama dengan 1/ρ cos pi dalam volt. Yang ditanya, carilah intensitas medan medan listrik di mana-mana. Jadi kita disuruh mencari E. Oke. Mas, kita harus tahu hubungannya dulu, di mana E itu sama dengan minus grad V, atau E sama dengan minus div dari V. Kalau teman-teman bingung div itu apa, div itu kayak turunannya. Jadi suatu fungsi ini harus kita turunkan berdasarkan uh, div-nya, uh, div-nya atau grade V-nya. Ini bacanya grade V ya, atau div-V gitu. Div-V. Div-nya, div untuk koordinat tabung itu bisa kalian lihat di uh, kitab Hayat, buku Hayat. Kalau bukunya elektromagnetik itu pasti dia pakai kitab Hayat. Di sana terlihat, bisa kalian lihat untuk koordinat tabung, koordinat titik dan sebagainya itu V-nya itu berapa. Di sini untuk koordinat silinder atau tabung, grade V-nya itu sama dengan uh, turunan V terhadap turunan rho arah arrow ditambah seper-rho untuk turunan V bagi uh, turunan theta, a theta ditambah uh, turunan V dibagi. Caranya langsung diturunkan aja. Jadi fungsi ini langsung kita turunkan. Ini kan istilahnya V ya. Jadi kalau kita turunkan kan dV per zero. Berarti artinya ini kita turunkan, fungsi ini kita turunkan dulu eh, pada variabel rho dan pada variabel theta ini. Jadi harus diturunkan. Kalau di sini kan fungsinya hanya ada fungsi rho sama fungsi v, fungsi fungsi theta aja kan, nggak ada fungsi z-nya. Jadi yang kita buat hanya ini sama ini aja, arrow dan api saja, atau a theta lah. Kita langsung ke rumusnya. E sama dengan negatif dalam kurung 1/1 uh, seperti ini cos theta volt. Berapa turunannya kalau terhadap ini? Uh, yang bisa diturunkan kan hanya ini saja kan, satu per satu per-nya aja. Satu per-nya ini berapa kalau diturunkan? Satu per turunannya negatif 1/ρ². Cos pi-nya ini sama, masih sama. Karena dia hanya diturunkan terhadap uh, zero-nya aja. Jadi ini diturunkan terhadap rho, hasilnya negatif 1/ρ². Cos cos pi sama, masih sama. Arah arrow karena masih diturunkan terhadap rho. Kemudian yang diturunkan terhadap pi, kita masukkan rumusnya. Di sini kan ada rumus 1/ρ. 1/ρ sebagai konstanta dan 1/ρ lagi dari fungsinya. Masukin lagi 1/ρ lagi. Turunan dari cos cos pi itu sama dengan minus sin pi. Masukin minus sin pi arah pi. Oke. Apakah di fungsi ini ada variabel z? Kan nggak ada. Jadi 0 ada. Ini kita masukin negatif negatif. Positif kan, 1/ρ² cos pi. Arah arrow ditambah 1/ρ² dikali 1/ρ², hasilnya 1/ρ dikali 1/ρ, hasilnya 1/ρ², dikali dengan negatif sin. Nanti ini dikali dengan negatif yang ada di luar kurung, jadi hasilnya positif sinus di arah api. Jadi E-nya ini sama dengan persamaan ini dengan dua arah, yakni arah api dan arah arrow dan juga arah api. Arah AZ-nya nggak ada karena dia nol. Satuannya E sama volt. Kemudian lanjut lanjut yang ke B, beda potensial atau PAB antara titik A dan juga titik B. Oke, oke. Ini teman-teman perlu tahu jika eh, titik koordinat ini dia masih dalam eh, koordinat koordinat kartesian atau koordinat titik.
yang tadi kita bahas ini kan dia masih dalam koordinat tadi. Ini masih dalam koordinat. Kenapa kita bisa tahu dia koordinat tabung apa enggak? Kita bisa lihat di sini ada rho, ada v, ada z. Koordinat tabung kan ya rho, v. Kalau koordinat itu kan x, y, z aja. PAB itu sama dengan apa? Persamaannya PAB sama dengan PA dikurangi PB. PA sama dengan PB itu kita bisa cari dari persamaan yang lumayan rumit kayak gini. Minus integral AB E dl. Kita kan udah dapat E-nya, harusnya dl-nya udah ketahui. Tapi kalau kita pakai cara ini akan lama dan juga nanti tidak menjamin ketelitian. Jadi kita pakai cara yang satunya lagi. Cara satunya kita tinggal masukin aja nilainya dari PA dikurangi PB. PA itu berapa? Dalam koordinat. Tapi koordinat ini masih dalam koordinat titik. Kita harus ubah ke koordinat tabung. Cara mengubah koordinat titik ke koordinat tabung itu gimana, Mas? Caranya kayak gini. Kalau kita mau cari rho itu sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. Kalau rho A, kita cari rho A. X kuadratnya kan 2. 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Artinya 2. Rho B, 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kan? Akar 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 20. Akar 20, 2 akar 5. Untuk V-nya itu sama dengan tangan inverse dari Y per X. Jadi kalau tangan inverse 0 per 2, jadi kan 0. Tangan inverse-nya 0 adalah 180 derajat. Oke. Kalau rho V-nya, kalau VB-nya berapa? VB-nya. Jadi tinggal kita gini aja. Tangan inverse dari 2 per 4. Nilainya kan setengah. Tangan inverse setengah berapa? Ternyata eh, di kalkulator hasilnya 26,57. Z-nya masih sama karena Z sama dengan Z pada koordinat kartesius ke silinder. Sehingga nilai koordinat A-nya dalam tabung atau dalam silinder itu 2,180,0 dan 2 akar 5,26,57 derajat. Z-nya minus. Oke, kita sudah dapat koordinat tabungnya, tinggal kita masukin ke persamaan P agar kita dapat PA sama PB-nya. Kenapa? Karena dia udah dalam koordinat tabung. Tinggal masukin aja. Di sini rho-nya 2 untuk APA, berarti 1 per 2 cos 180 derajat. Z-nya ini tidak pengaruh karena fungsi ini nggak ada variabel Z-nya. Yang B juga sama, masukin aja rho-nya 2 akar 5. Kemudian V-nya itu 6,57 derajat. Di sini VA-nya 0,5 dan PB-nya 0,2 volt. Jadi jika VAB berarti kan VA dikurangi PB. Jadi min 0,25 dikurangi 0,2. Artinya negatif 0,7 volt. Dari sini apakah ada pertanyaan dulu nomor 3? Apakah ada pertanyaan? Apa lanjut? Mungkin yang nomor 3 ini gampang ya. Tinggal kita turunkan aja untuk mendapatkan E-nya. Kemudian untuk mencari V-nya tinggal kita masukin. Tapi perlu diingat tadi koordinatnya itu harus kita ubah dulu. Dari titik ke, kalau tabung ya berarti tabung, kalau bola ya ke bola. Oke. Oke, biar nggak lama-lama, lanjut aja ke nomor 4, karena mungkin ada pertanyaan ya. Oke, nomor 4 kita masuk ke dielektrik kapasitor. Oke, untuk soal pertama. Untuk soal pertama, diketahui suatu permukaan X sama dengan 1 dibatasi oleh 2 bahan dielektrik ideal. Di mana bahan 1 itu untuk X kurang dari 1, epsilon R1-nya atau epsilon bahannya itu dia sama dengan 2.
atau E dielektriknya itu sama dengan 2. Dan bahan 2 terletak di X kurang dari 1, dan dielektrik eh, sama dengan 3. Jika E1-nya sama dengan 90 AX plus 20 AY min 40 AZ P per M, hitunglah D2-nya berapa. Jadi soal pertama ini bisa kita lihat pada gambar yang di atas ini ya. Nah, di sini adalah istilahnya itu, dan ini oke. Pada soal nomor 4 ini gampang banget kita tahunya gimana caranya. Persamaan yang perlu kita ketahui itu adalah ini. DN1 itu pasti sama dengan DN2. Yang perlu teman-teman ingat. Gimana DN1 ini sama dengan epsilon 1 dikali EN1 sama dengan dan DN2 epsilon 2 dikali EN2. Oke. Kemudian epsilon itu apa? Epsilon itu epsilon 0 dikali dengan epsilon R. Epsilon 0 kan kita udah tahu nilainya berapa. 8,85 kali 10 pangkat min 12. Gini kan? Epsilon R itu epsilon bahan tadi yang diketahui kayak ini. 2 sama dengan oke. Karena yang kita cari itu D2, di mana D2 kan sama dengan D1. D2 sama dengan D1. Jadi kita cari D1 aja. Cari D1 gimana caranya? Caranya kita pakai E1, bantuan E1. Gimana? Dengan persamaan yang di bawah ini. Epsilon 1 EN1 sama dengan epsilon 2 EN2. Kita masukin epsilon 1 sama dengan berapa? Epsilon 1 itu dia sama dengan epsilon 0 dikali dengan epsilon R1. Epsilon R1 kan 2. Epsilon 2, epsilon 0 dikali epsilon R2. Epsilonnya kan bisa aku coret epsilon 0-nya. Karena nilainya sama kan. Jadi langsung aja ER1, ER1 kan 2, kita masukin. Kemudian E1 kan udah diketahui. Ini 90 AX, 20 AY, 40 AZ. Masukin. Sama dengan epsilon R2, 3 kan. Dikali EN2. EN2 yang kita cari. Buat kita dapatin D2. Caranya gimana? Langsung aja. 3-nya turun ke sini. Berarti EN2 sama dengan 2/3 dari E1. Kalau mau dihitung, nggak apa-apa. Kalau waktunya nggak nuntut, ini aja nanti kalian hitung manual bisa. Ini koefisiennya tinggal dikali aja. Nah, D2 itu apa? D2 sama dengan epsilon dikali E, di mana epsilon kan epsilon 0 dikali ER. Karena ini 2, kita pakai ER2. Masukin aja epsilon 0-nya kan berapa, kemudian epsilon R-nya berapa, dikali dengan 2/3 dari E1 tadi, yang ini. Kita dapatkan EN-nya. EN. Oke, kalian masukin nanti hasilnya bisa. Kenapa? Karena ini epsilon 0 udah diketahui, epsilon R2 udah diketahui, EN2-nya udah diketahui. Oke, tinggal udah ketemu aja. Oke, kita bisa lanjut lagi ke nomor B. Oke. Nomor B ini kita disuruh menghitung kapasitansi total dari kapasitor seperti bentuk samping. Jadi kita disuruh mencari kapasitansi dari kapasitor yang ini ya. Oke. Di mana diketahui ER1 sama dengan 3, ER2 sama dengan 4, ER3 sama dengan E. Pertama-tama perlu teman-teman tahu dulu jika C itu sama dengan apa? C itu sama eh, dia nilainya sama dengan epsilon R dikali S dibagi dengan D. S ini apa? S ini luasan kapasitornya. D ini apa? D ini tebal kapasitornya itu berapa? Jadi di sini uh, jadi di sini kalau teman-teman udah dikasih tahu
jika eh, lebarnya kapasitor ini kan 10 milimeter. Kalau area ini adalah 6 milimeter, berarti area sini pasti 4 milimeter. Oke. Panjangnya sama 10. Untuk ketebalannya yang bagian sini 2 milimeter, yang bagian sini 3 milimeter. Oke. Cara membaca rangkaian kapasitor itu gimana sih, Mas? Caranya kita bisa lihat dari kapasitor itu kayak gini. Nah, ini bisa kalian anggap garis ini dan garis kapasitor atas dan bawahnya itu bisa kalian anggap platnya kayak gini. Oke. Pertama-tama untuk bagian ER1 dan ER2 dia ini paralel. Jadi kalau dia berdampingan itu artinya kapasitornya itu paralel. Nah, cara menghitung kapasitor paralel itu tinggal kita jumlah secara manual aja. C1 ditambah C2. Jadi kayak rangkaian seri. C ini perhitungannya kayak rangkaian seri di R ya. Kalau C berarti kita kalau paralel kayak serinya R. Tambah aja. C1 ditambah C2. Langsung masukin rumus. eh, S-nya kan untuk daerah pertama kan 4 ya. Ya 4 dikali 10 luasannya kan. Luasan ini. 4 dikali 10. 40 milimeter kubik. Milimeter kuadrat. Kemudian yang di sini 6 dikali 10. Berarti 60 eh, milimeter kuadrat. Oke. Kemudian ER1, ER2-nya udah diketahui. D-nya, ketinggiannya dia hanya 2 milimeter. Oke. Bisa dihitung. Kita ketemu berapa? 180 milifarad. Oke. Satuan eh, kapasitor, jangan lupa. Kapasitor nanti pasti satuannya farad. Oke. Kemudian untuk mencari C totalnya, itu kan berarti rangkaian C paralel ini kita serikan lah. Kalau eh, dia bentuknya itu atas bawah, itu berarti dia di seri. Kalau di seri, kayak menghitung suatu rangkaian paralel paralel di resistor biasa. Jadi satu dibagi C seri sama dengan satu dibagi seper C paralel ditambah seper C3 ini. Per C3. C3 bisa kita cari dari C3 sama dengan epsilon R3-nya itu berapa? 2 dikali dengan luasannya. Luasannya untuk E3 berapa? Dia lebarnya 10, panjangnya 10. Berarti 10 kali 10 kan 100. 100 dibagi dengan uh, ke ketebalannya dia 3 mili. Jadi 3. Artinya 200 per 3 atau 66,6. Jadi kita hitung, kita bisa dapatkan C serinya itu sama dengan 48,61 milifarad. C seri ini udah C totalnya. Kenapa? Karena tadi yang di seri adalah 1 per C paralelnya ditambah 1 per C. Ini kayak gitu. Untuk yang nomor terakhir yang C, ini sama banget berapakah energi yang tersimpan pada kapasitor. Energi kapasitor pertamaannya kan kayak ini. W sama dengan A C V kuadrat. C-nya udah diketahui di sini 12 nano farad. Jadi 12 kali 10 pangkat min 9 dikali dengan 10 kuadrat. Volt kuadrat kan 10 kuadrat kali 100. Ya teman-teman hitung hasilnya nanti 6 kali 10 pangkat min 5 Joule. Oke, uh, sudah selesai. Uh, soal nomor 4-nya apakah ada pertanyaan dari sini? Mas, mungkin mau nanya untuk soal yang sekarang lagi ditampilin itu nanti kira-kira ada di folder mana ya, Mas? Maksudnya apa? Soal ya ini soal yang ini apakah Mas Ya. apakah kita bisa akses atau gimana, Mas? Oh, nanti untuk soal dan jawabannya ya. Iya, Mas. Oke, nanti aku kirim habis selesai meet di Zoom ini. Atau nanti aku minta tolong moderatornya buat ngirim ke kalian. Oke, Mas. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau bisa diberikan. Bagaimana moderator? Oke. Mungkin aku cukupin dulu ya. Oke.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebentar aku kirim dulu di chat ya. Kirim di chat. Untuk teman-teman jangan lupa presensi ya. Oh ya, ini kalian mau minta lembar kosongnya apa gimana? Apa cuma jawabannya aja? Soal sama jawabannya sih, Mas. Oke, oke, oke. Nah, itu soalnya. Kemudian ini jawabannya masih proses. Oke. Oke, udah aku kirim ya. Udah aku send ya. Mungkin bisa di-download Oke, teman-teman dulu. oke Mas. Terima kasih. Sama-sama. Aku kembaliin ke moderator. Oke, karena sudah selesai tutor kali ini, teman-teman jangan lupa isi presensi ya. Oke, biar nggak lama-lama, sebelum kita akhiri tutor kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Untuk teman-teman, jangan lupa isi presensi. Terus diingatkan juga teman-teman yang tadi yang join, yang belum isi presensi, untuk segera mengisi presensi juga. Teman-teman dipersilakan untuk leave Zoom ini. Terima kasih ya telah hadir pada tutor kali ini. Terima kasih juga untuk Mas Reza karena sempat menyempatkan waktunya menjadi tutor elektromagnetika kali ini. Terima kasih, Mas.